warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita bersua bersama. Saya akan bersamai Bapak Ibu dan kita saling berkolaborasi bersama. Paling tidak adalah kita memberikan sebuah ide dan gagasan terkait dengan tema yang saya angkat pada kesempatan saat ini adalah pembelajaran jarak jauh yang sampai saat ini masih kita laksanakan di sekolah-sekolah, dan kebijakan dari pemerintah masih memberikan ruang kepada kita akibat pandemi COVID-19 ini masih terjadi di mana-mana. Pembelajaran jarak jauh adalah sebuah fenomenal yang luar biasa yang kita hadapi, bukan cuma siswa tapi kita guru, sangat berdampak sekali. Dan kejadian ini telah membuat kita harus melakukan sebuah gerakan revolusi yang cukup luar biasa. Dalam yang saya pahami itu dalam tanda kutip revolusi, bahwa ini kita harus mengalami sebuah perubahan yang sangat luar biasa dari hal biasa-biasa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, seperti apa pengalaman Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini. Mungkin ada kendala-kendala teknis atau kendala-kendala yang pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, bahkan mungkin tidak bisa berjalan dengan baik, atau paling tidak anak-anak kita yang awalnya rajin, pada akhirnya kemudian dia tidak bisa bergabung kembali karena berbagai kendala. Mungkin ada masukan yang pertama, saya sudah melihat ini ada present dari Ibu Nirmala Santi. Nirma Santi, Pak. Nirma Santi, tidak pakai lah. Oh iya, maaf. Semangat, silakan Ibu Nirma Santi. Iya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau berbicara tentang PJJ, saya kira itu istilahnya fenomena yang kita alami semua, karena di masa sekarang, masa pandemi, mengharuskan kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Di mana kalau situasi saya Pak di sekolah saya itu kan saya menghadapi anak usia dini Pak di TK. Itu orang tuanya pada mengeluh, katanya stres. Saya bilang, loh Bu, kenapa stres? Nah ini satu jenata dihadapi. Nah kalau kita di sekolah satu kelas lebih 10 orang kita hadapi. Dia bilang, ini Bu, anaknya tidak mau kita video, tidak mau lagi yang direkam. Ternyata salah satu kendalanya itu anaknya tidak mau direkam, malu katanya kalau orang tuanya merekam pada saat melakukan kegiatan. Itu yang pertama. Kemudian kendala yang kedua, ada beberapa orang tua yang tidak memiliki HP Android, dia hanya memiliki HP kiti-kiti Pak, HP kiti-kiti yang hanya bisa kirim SMS saja, saya menyebutnya HP kiti-kiti. Jadi tidak ada WA-nya, jadi dia terkendala di situ. Kemudian ada juga orang tua yang punya HP Android tapi dia tidak bisa memfungsikan, dia gaptek, istilahnya dia gagal teknologi karena dia tidak bisa mengikuti kondisi yang terkini. Jadi solusinya yang orang tua yang gaptek, yang tidak punya HP Android, yang mengalami kesulitan, istilahnya kan kami buat grup Pak setiap kelasnya. Kebetulan di sekolah saya ada 6 rombel, kebetulan alhamdulillah banyak muridnya 6 rombel. Jadi itu masing-masing rombel saya buatkan grup kelas, kemudian dilihat siapa yang kurang aktif pesertanya. Nah ya, yang kurang aktif itu kita melakukan home visit, kunjungan rumah. Jadi sehingga semua anak bisa aktif. Kalau yang aktif di daring kita tidak melakukan kunjungan rumah, tetapi yang tidak aktif pada saat pembelajaran daringnya kita melakukan home visit atau kunjungan rumah. Jadi itu Pak berbagi pengalaman yang saya alami untuk di lembaga saya. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih penjelasan dari Ibu Nirma Santi terkait dengan kendala, sekaligus ada solusi yang disampaikan dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, memang betul yang disampaikan tadi adalah permasalahan terbesar dari PJJ ini adalah masalah sarana. Paling tidak adalah anak-anak yang ada yang tidak memiliki alat teknologi untuk bisa ikut atau bersama dengan kegiatan pembelajaran ini. Nah, mungkin dari Pak Asri, ya, Pak Asri ada masukan terkait dengan pengalaman selama ini atau ada kendala selama PJJ, silahkan Pak. Iya Pak, terima kasih. Jadi kami di Kabupaten Sinja itu sejak diterapkannya pembatasan atau
pembatasan jarak antara pembatasan jarak sosial ya Pak. Jadi termasuk di kalangan sekolah itu. Jadi pemerintah setempat di daerah kami yaitu mencanangkan atau memprogramkan kegiatan pembelajaran jarak jauh di mana di setiap sekolah itu dicanangkan untuk memiliki studio masing-masing, studio pembelajaran di mana guru-guru yang bertugas untuk mengajar itu hari itu dia harus menjadi guru model di studionya tersebut. Kemudian video tersebut diakomodasi ke siswa-siswa melalui 3 metode Pak, yaitu melalui media daring. Media daringnya ini disiarkan secara langsung melalui melalui Teams, Microsoft 365. Kemudian metode yang kedua yaitu melalui kegiatan luring. Jadi luring ini sama halnya dengan yang Ibu Nifma Santi laksanakan, yaitu melakukan home visit. Jadi kita berkunjung ke rumahnya, kemudian setelah kita sampai ke sana, kita mengeluarkan HP-nya guru yang dikeluarkan, kemudian diperlihatkan video yang disampaikan oleh guru model tadi. Jadi salah satu setiap harinya itu ada guru model yang ditunjuk dari masing-masing perwakilan kecamatan atau perwakilan gugus untuk menjadi guru model waktu itu. Kemudian strategi yang ketiga yaitu metode kombinasi Pak. Jadi kombinasi ini guru kadang berkunjung ke rumah siswa, kadang memberikan materi pembelajaran secara luring Pak. Jadi dia memadukan antara kegiatan daring dan luring. Jadi kegiatan ini terapkan ketika kondisi cuaca kurang mendukung, berarti dia harus luring lagi. Ketika mendukung cuacanya atau jaringannya, berarti dia menyampaikan materi melalui via live event Pak. Terima kasih Pak. Iya, ini luar biasa ini dari Pak Asriwandi. Di jajaran SD, SMP di Kabupaten Sinjai ini memang sesuatu keberatan yang luar biasa dari Kepala Dinas bersama dengan guru-guru hebat yang ada di Sinjai. Saya juga sepakat dengan konsep seperti ini dan memang inilah menjadi sebuah langkah solutif bagaimana mengatasi supaya anak betul-betul bisa terlibat belajar meskipun situasi pandemi. Ya, selanjutnya Ibu Arni, pengalaman selama ini bagaimana, ada kendala dan bagaimana cara mengatasinya? Saya silakan Ibu Arni. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Awalnya saya kebingungan bagaimana merancang proses pembelajaran di kelas yang bermakna bagi murid. Jadi suatu yang belajar ya di kelas, kemudian menjadi pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi salah satu yang saya lakukan itu adalah memberikan pembelajaran bermakna bagi murid dengan memberikan mereka tugas. Jadi satu murid satu karya yang dibuat. Jadi dalam setiap materi yang diberikan, jadi satu kompetensi dasar misalnya itu untuk beberapa kali pertemuan ada satu yang karya yang dibuat supaya kegiatan PJJ itu lebih bermakna. Jadi saya kira itu yang saya lakukan. Makasih Pak. Ya, sedikit menanyakan Bu Arni, ini sangat menarik. Ini satu murid satu karya. Ini seperti sebuah ada penelitian atau ada riset, kemudian inilah yang disampaikan oleh siswa nanti kepada guru mata pelajaran, dan inilah menjadi sebuah penilaian nanti untuk nilainya di tugasnya itu di KD yang sementara berjalan di mata pelajaran itu. Ini seperti apa modelnya Bu? Ya, bisa dijelaskan ini seperti apa satu murid ini satu karya ini? Apakah satu pekan dikerja atau 1 bulan atau apa? Setiap satu kompetensi dasar untuk beberapa kali pertemuan sesuai dengan kompetensi dasar yang dipelajari. Jadi misalnya untuk kompetensi dasar 1 yang saya pilih untuk membuat sebuah karya, saya hanya memilih untuk kompetensi dasar pertama. Jadi itu untuk 6 kali pertemuan. Jadi mereka dalam proses pembelajaran selama 6 minggu, 6 kali pertemuan itu mereka bertahap dalam merancang bagaimana mendefinisikan sampai menghasilkan sebuah karya yang dibuat oleh siswa.
saya kira itu. Ya, Dan baik. penilaiannya itu saya bagi penilaiannya setiap pertemuan itu ada penilaian masing-masing yang saya sudah tetapkan. Ya, luar biasa, Bu. Ini adalah sesuatu terobosan dalam hal bagaimana mencari solusi dari pembelajaran yang sementara kita hadapi ini dengan pandemi COVID. Baik, bagaimana mengaplikasikan ini? Saya persilahkan Bapak Ibu untuk membuka di Jamboard. Silahkan melihat di situ ada pertanyaan untuk pendalaman lebih lanjut. Ya, saya akan buka di sini. Saya akan share di layar. Udah bisa terbuka. Oh, di link yang di chat ya, Pak? Ya, yang di chat saya sudah simpan di situ, saya sudah pasang, silakan dibuka, mudah-mudahan bisa terbaca dengan baik, berdamai dengan jaringan yang ada. Ya, ini ada terbuka di sini, Pak. Sudah terbuka? Terbuka, Pak. Sudah, Pak, sudah terbuka. Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, ini ada dua, bisa dipaparkan di sini secara garis besarnya, ya, yang terlalu panjang. Bapak Ibu, penyebab murid malas belajar PJJ, kemudian ada solusi mengaktifkan murid untuk belajar PJJ. Kita mau mempetakan ini, bagaimana mencari keduanya dan kita bisa nanti mencari titik simpulnya. Dipersilakan Bapak Ibu. Ya, silakan ditekan ya catatan ada di sebelah kiri, di tengah. Ya, sudah ada yang masuk. Silakan yang pertama. Ya. Ini penyebab murid malas belajar. Ini luar biasa. Tugas terlalu banyak. Oke, baik. Ya. Ya. Ini ada juga yang tidak kalah menarik. Orang tuanya sibuk sehingga tidak ada waktu untuk menemani anaknya belajar. Terima kasih Bu Nirma Santi. Ini masukan yang luar biasa. Kemudian, ya, tidak punya paket data. Ya, selain itu ada di sebelah kanan disampaikan juga solusinya dari permasalahannya. Bagaimana caranya supaya murid ini bisa kembali memiliki semangat untuk belajar pembelajaran jarak jauh. Ya. Ya, apakah kita memberikan kemerdekaan kepada anak atau kita melakukan asesmen diagnostik supaya kita bisa menelaah dan pada akhirnya kita tahu apa sebenarnya kendala yang dialami oleh siswa kita supaya bisa kembali ke pembelajaran sementara dilaksanakan sekolah secara daring. Ya, ini ada pertama untuk solusi dari Ibu Arni memberikan proses pembelajaran. Ya, mungkin maksudnya adalah pembelajaran yang menarik, ya, yang sesuai dan diminati oleh siswa. Kemudian yang kedua ini melakukan kunjungan rumah atau home visit dari Bu Nirma Santi. Oke, bagus. Ya, ini juga salah satu langkah terbaik untuk atau mengikutkan anak-anak dari jejaknya yang hilang dalam pembelajaran jarak jauh. Ini ada lagi ide menyematkan ice break pada pembelajaran PJJ. Oh ya, betul. Ya, dari dua hal yang telah kami sampaikan di sini, penyebab dan solusi, bagaimana supaya murid bisa kembali belajar, ada 3 solusi, kemudian penyebabnya ada juga 3 solusi. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan kita semua bahwa memang harus ada ide, ada keinginan, ada kesepakatan sekolah bagaimana bisa memerdekakan dan kita untuk menjadikan anak itu kembali ke sekolah. Baik, ya, terima kasih atas masukan dari Bapak Ibu di Jamboard. Ini akan menjadi catatan ke saya secara pribadi untuk saya laksanakan di sekolah dan mungkin menjadi catatan secara keseluruhan bagi kita semua, bahwa kita akan kembali nanti ke sekolah dan paling tidak PJJ ini terus ada ide untuk membuat anak-anak kita bisa kembali ke sekolah rajin, bersemangat, kemudian senang dengan mata pelajaran yang disampaikan. Baik, Bapak Ibu, kebersamaan waktunya sudah cukup dan saya menyampaikan terima kasih yang luar biasa
sudah bersama pada kesempatan hari ini. Insya Allah apa yang terbaik yang kita dapatkan pada hari ini itu adalah semata-mata kebaikan karena kita ingin melihat pendidikan ini, transformasi pendidikan lebih bagus ke depannya lagi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.